فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita simpulkan ya kan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat yang ke-116 sampai 120. Faedah yang pertama adalah celaan kepada orang-orang Nasara. Celaan kepada orang-orang Nasara yang menjadikan Isa dan ibunya sebagai dua sesembahan selain Allah. Celaan kepada orang-orang Nasara yang menjadikan Isa dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sehingga meskipun pertanyaan ini diarahkan kepada Nabi Isa, namun yang dituju adalah mencela kepada orang-orang Nasara. Walaupun yang ditanya-tanyai adalah Nabi Isa. Sehingga faedah berikutnya adalah terkadang pertanyaan diarahkan kepada seseorang. Faedah yang kedua, terkadang pertanyaan diarahkan kepada seseorang dengan maksud mencela orang lain. Dengan maksud untuk mencela orang lain. Boleh. Lain yang ditanya, lain yang dicela. Boleh. Terkadang pertanyaan diarahkan kepada seseorang dengan maksud untuk mencela orang lain. Ini boleh. Sebenarnya dalam ayat ini. Yang ditanya Nabi Isa, yang dicela adalah orang Nasara yang menjadikan dia dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Contoh yang lainnya adalah dalam surat At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah nanti pada hari di mana bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, su'ilat. Dia ditanya apa? Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa dia dibunuh? Iya kan? Orang-orang jahiliyah dahulu nggak suka kalau dapat anak perempuan. Makanya mereka kubur hidup-hidup. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan tanyai mereka. Siapanya ini? Bayinya. Pertanyaan ini diarahkan ke si bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Tapi tujuannya mencela siapanya? Orang tuanya yang mengubur mereka. Lain yang ditanya, lain yang dicela. Paham faedah ini? Nah, pertanyaan terkadang diarahkan kepada seseorang, tapi dengan tujuan untuk mencela yang lain, sebagaimana di sini. Nah,
Faedah yang berikutnya. I'tirafu Isa annal ibadata haqqun khasun lillahi wahda. Pengakuan Nabi Isa alaihissalam bahwasanya ibadah adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala saja. Pengakuan Nabi Isa alaihissalam bahwasanya ibadah adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hakadha sairul anbiya, dan begitu juga dengan para nabi yang lain. Mereka semua mengakui bahwasanya ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan para nabi yang lainnya. Faedah yang berikutnya. Adabu Isa alaihissalam ma'a rabbih. Tingginya adab Nabi Isa alaihissalam kepada Rabb-nya. Tingginya adab Nabi Isa alaihissalam kepada Rabb-nya. Ini dari sisi Nabi Isa kemarin tidak langsung membantah bahwasanya dia tidak ada mengatakan itu. Nabi Isa enggak mencak-mencak. Kalau bahasa kita enggak sensitif Nabi Isa. Ditanya seperti itu, Nabi Isa enggak merasa bahwasanya dia dipojokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa enggak ada terang-terangan mengatakan, enggak ada ya Rob, saya ngomong seperti itu. Enggak ada. Karena ini enggak sopan. Dia tahu dia berhadapan dengan siapa? Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditolak dengan bahasa yang halus. Apakah ada engkau bilang kepada manusia, wahai Isa, supaya menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Dia nggak ada mencak-mencak, dia bilang apa? Nggak ada ya Allah, nggak ada aku bilang kayak gitu. Nah, dia mengatakan, kalau aku ada mengatakan, engkau sudah tahu. Dan tidak pantas bagiku mengatakan yang bukan merupakan hakku. Ini kan nggak terang-terangan dia katakan, nggak ada ya Rob, saya tidak mengatakan itu. Nggak ada. Dia mengatakan, tidak pantas bagi hamba seperti saya untuk mengatakan apa yang tidak diperintahkan kepada saya. Kalau ada saya katakan pun, engkau pun pasti sudah apa? Tahu. Ini kan luar biasa. Malah dipuji-puji siapanya? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingginya adab Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya. Wazifatur rusul tabligh ma amarahumullahu bihi. Tugas para rasul hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tugas para rasul hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang tidak diperintahkan ya tidak akan disampaikan, tidak akan dilakukan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Dan tidaklah saya mengatakan kepada mereka kecuali hanya apa yang engkau perintahkan. Tugas para rasul hanya menyampaikan saja. Disuruh nyampaikan, disuruh bilang ini baru saya bilang. Kalau tidak enggak akan. Nah, faedah yang berikutnya, tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Faedah yang berikutnya, tauhid uluhiyah, rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Ani budullaha rabbi wa rabbakum. Ibadahilah Allah. Ini tauhid. Ibadahilah Allah ini tauhid apa? Uluhiyah. Apa alasannya? Kenapa harus ditauhidkan dengan tauhid uluhiyah Allah? Karena dia adalah Rabb saya dan Rabb kalian. Tauhid apa ini? Rububiyah. Berikan kepadanya uluhiyah karena dia yang memiliki
rububiyah. Paham ya? Kalau sudah mengakui Allah punya sifat rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang ngasih rezeki, maka konsekuensinya adalah tauhid apa? Uluhiyah. Maka konsekuensinya tuntutannya adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada rob yang lain. Ada yang bisa menghidupkan, yang mematikan, yang ngasih rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita baru punya alasan untuk memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada dan kita akui semua itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala rububiyah, maka uluhiyah pun juga harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan alasan oleh Nabi Isa. Nah, wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah karena Dia adalah pemilik rububiyah. Dia Rob saya dan Rob kalian. Nah, faedah yang berikutnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa kepada dirinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa kepada dirinya dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tawaffaitani." Sebelumnya, "Wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihi." Aku menjadi saksi bagi mereka siapa yang menjalankan perintah tadi dan siapa yang tidak menjalankan perintah tadi. Perintah apa itu? Perintahnya mana? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Perintah untuk mengibadahi Allah semata. Kemudian kata Nabi Isa apa? Dan saya yang menjadi saksi atas mereka. Siapa yang menjalankan perintah itu dan siapa yang tidak menjalankan perintah itu. Kapan? Selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Kemudian setelah itu kata Allah, "Falamma tawaffaitani." Ketika engkau mengangkat saya, maknanya. Bukan engkau mematikan saya. Tawaffat itu artinya bukan mematikan. Sebagaimana dalam bahasa Arab itu, tawaffar rojul haqqah ay qabadha, menggenggam, mengambil. Seorang laki-laki itu mengambil haknya, qabadha haqqahu. Apa artinya qabadha? Mematikan. Enggak, tawaffa artinya qabadha. Dia mengambil, memenuhi haknya. Nah, sehingga maknanya tawaffa itu bukan diwafatkan, tapi diangkat. Allah ambil dia. Tatkala engkau ambil saya ya Allah, maka engkau yang ngawasi mereka. Saya nggak tahu lagi siapa dari mereka yang masih bertauhid, siapa dari mereka yang keluar dari tauhid. Paham ya maksudnya ya? Ini maknanya tawaffa, bukan apa? Bukan diwafatkan, tapi apa? Diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau mengambil saya. Nah, faedah yang berikutnya, ujubu muraqabatillahi ta'ala fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Kewajiban untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan, ucapan dan keadaan. Kewajiban untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan, ucapan dan keadaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anta 'ala kulli syai'in syahid." Dan engkau itu maha menyaksikan segala sesuatu. Konsekuensinya adalah untuk kita merasa apa ini? Diawasi. Kalau Allah menyaksikan, berarti kita wajib untuk merasa diawasi dalam segala keadaannya kita. Faedah yang berikutnya, manhajur rusul alaihi wassalatu wassalam tafwidul amri ilallah fit ta'zib wal maghfirah. Metodenya para rasul. Metodenya para rasul adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Metodenya para rasul adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal azab dan pengampunan. Dalam hal azab dan pengampunan. Ini manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah pengampunan dan azab ini diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat yang kemarin yang diulang-ulang oleh Rasul SAW dalam satu sholat malam. Dalam semua rakaatnya yang diulang-ulang cuma itu saja. Apa ayatnya kemarin? Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau hukum mereka ya Allah, maka mereka itu adalah hamba. Berarti memang mereka yang sudah keterlaluan. Karena seorang tuan itu maksudnya adalah menyayangi budaknya. Kalau tuannya sampai menghukumnya berarti memang budaknya yang keterlaluan. Itu makna ucapan Nabi Isa itu ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau hukum mereka, berarti memang mereka itu adalah para budak yang sudah apa ini? Keterlaluan. Ya ini terserah engkau ya Allah. Mau engkau azab pun ya memang pantas mereka untuk diazab. Toh mereka hambamu. Kalau engkau sampai tidak menyayangi mereka, berarti memang mereka yang tidak pantas untuk dikasihani. Nah, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalaupun engkau azab, engkau ampuni, maka engkau itu mengampuni bukan karena tidak mampu. Karena manusia kadang tidak menghukum atau mengampuni karena tidak mampu. Yang berbuat salah lebih besar daripada dia badannya, lebih kuat. Akhirnya dia maafkan, dia ampuni. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang tidak mampu. Atau karena tidak adanya ilmu. Karena tidak tahu kadar pelanggaran orang tersebut. Dia dengarnya, oh cuma pelanggaran begitu saja. Ternyata padahal pelanggarannya sangat berat. Akhirnya dia maafkan karena bagi dia pelanggarannya apa ini? Kecil. Karena kurangnya ilmu. Paham ya? Dia maafkan karena kurangnya apanya? Ilmunya. Tentang parahnya kadar apanya? Pelanggaran itu. Kalau Allah kan enggak. Allah mampu. Dan Allah tahu kadar apanya? Pelanggarannya. Sehingga kalaupun Allah mengampuni, itu bukan karena Allah apa? Lemah. Bukan karena Allah tidak tahu kadar pelanggarannya. Kalaupun engkau ampuni ya Allah, maka engkau adalah zat yang maha perkasa. Bukan karena engkau lemah, bukan karena engkau lembek, bukan karena engkau tidak mampu. Kalaupun engkau hukum mereka, engkau ampuni, engkau maha bijaksana. Engkau pasti punya hikmah di balik pengampunanmu itu. Kenapa kalau mereka buat salah pun pasti engkau apa ini? Ampuni. Pasti ada apanya? Hikmah di balik itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ayat ini. Makanya sampai diulang-ulang terus oleh Nabi SAW dalam sholat malam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sehingga yang bingung mau baca apa sholat malam, kalau mau panjang ini aja diulang-ulang. Sekali-sekali dalam rangka meniru siapa? Rasulullah SAW. Dalam satu sholat malam sampai subuh, Rasul hanya mengulang ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Faedah yang berikutnya. Al-wa'id qad yuqaddam fi dzikri 'ala al-wa'di. Ancaman terkadang lebih didahulukan penyebutannya daripada janji. Ancaman terkadang lebih didahulukan penyebutannya daripada janji. Dalam ayat tadi mana yang diduluankan oleh Allah? Ancaman apa janji? Dalam ayat yang kita baca tadi, yang diulang-ulang tadi, yang didahulukan janji apa ancaman? Ancaman. In tu'adzibhum, kalau engkau azab mereka. Nah, sehingga enggak mesti targhib wa tarhib itu motivasinya dulu dikasih, janji-janji dulu, baru kemudian diiringi dengan apa? Ancaman. Enggak mesti. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisinya mengharuskan penyebutan ancaman terlebih dahulu, ya nggak apa-apa, sebutkan ancaman dulu, baru dikasih apa? Janji. Nah, di sini konteksnya Allah lagi apa ini? Marah. Allah lagi murka. Kenapa Allah lagi murka ini? Karena dijadikan sebagai tandingan bagi manusia, atau manusia dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lebih cocok didahulukan apa dulu? Ancaman lah, iya kan? Allah lagi marah soalnya ini kepada orang-orang Nasara yang menjadikan Isa dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka lebih cocok dengan situasinya dan kondisinya untuk mendahulukan penyebutan ancaman. Baru disebutkan apa? Janji intal firlahum. Kalau engkau ampuni belakangan. Kalau konteksnya sebaliknya ya terserah didahulukan dulu apa? Janji dulu. Nah, faedah yang berikutnya. Fadilatus sidqi wa azim naf'ihi. Keutamaan jujur dan besarnya manfaatnya. Fadilatus sidqi wa azim naf'ihi. Keutamaan jujur dan besarnya manfaatnya. Surga. Bagaimana dikatakan oleh Allah kemarin. Hada yauma yanfa'us sadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana akan bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Apa balasannya? Lahum jannatun. Untuk mereka, surga yang mereka kekal di dalamnya. Dan banyak dalil yang lainnya yang menunjukkan yang sudah kita ketahui dalam Riyadhus Shalihin. Faedah yang berikutnya. Hadhil jannatu yakhtassu bihas sadiqun alladzina sadaqu ma'a rabbihim wa ma'a anfusihim fi talabin najah wal fawz bihadhil jannat. Surga dikhususkan untuk orang-orang yang jujur kepada Rabb-nya dan kepada dirinya dalam mencari keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dikhususkan untuk orang-orang jujur yang jujur kepada Rabb-nya dan kepada dirinya dalam mencari keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena didahulukan lahum jannatun. Khobarnya dimajukan, menunjukkan itu khusus untuk mereka. Lahum jannatun, hanya untuk mereka. Apa ini? Jannatun. Ini pengkhususan. Sehingga yang nggak jujur kepada dirinya, nggak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari keselamatan, nggak akan dapat surga. Nah, dari sisi dimajukannya apanya? Khobarnya. Lahum jannat. Susunan aslinya apa? Al jannatu lahum. Surga untuk mereka. Tapi ketika dibalik, lahum jannatun memberikan faedah apa ini? Pembatasan. Bahwasanya hanya untuk orang-orang yang apa ini? Jujur surga tersebut. Bagi orang yang jujur ingin menyelamatkan dirinya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka yang benar-benar mendapatkan hal tersebut. Faedah yang berikutnya, al-jannah la tafna. Surga itu tidak fana, tidak akan fana. Surga itu tidak akan pernah fana. Apa fana? Binasa, nggak akan pernah hilang. Khalidina fiha abada. Karena ada orang-orang yang mau dikekalkan di dalamnya. Karena ada orang-orang yang kekal di dalamnya, berarti surganya pun harus apa? Kekal juga. Nah, ini konsekuensinya kan. Ada orang-orang yang dikekalkan oleh Allah di dalam surga. Berarti surganya harus juga kekal. Ada yang berikutnya, sakhatullah 'alal kadhibin. Kemurkaan Allah kepada orang-orang pendusta. Kemurkaan Allah kepada orang-orang pendusta. Dari mana ini diambil? Dari mafhumnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridha, kan di akhirnya tadi radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau Allah ridha kepada orang-orang yang jujur, berarti sebaliknya Allah murka kepada para pendusta. Ya kan? Salah satu balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang jujur tadi setelah surga radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, berarti sebaliknya dari mafhumnya Allah akan murka kepada para pendusta. Faedah yang berikutnya,
Kalau sudah itu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini kita selesai dari membahas tafsir surat Al-Maidah. Ada yang tahu mulainya kapan ini? Surat Al-Maidah. Nggak ada, nulis tanggal. Nggak ada. Hah? Awal surat Al-Maidah. Biar dicatat tanggal selesainya. Tanggal awalnya. Ada. Tahunnya, tanggalnya ada juga. Berapa? 24 Desember. 24 Desember akhir tahun. Ini bulan 8, bulan 7, bulan 8. 7 bulan. Sebulan satu surat. Mengatamkannya sampai berapa tahun? Ngajinya tiap hari ada. Masya Allah. Insya Allah setelahnya kita akan masuk surat yang berikutnya, yaitu surat Al-An'am insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggal selesainya ditulis juga semalam atau hari ini.